ulang tahun GKI Jemaat Teltakum yang ke-15. Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, Shalom. Amin, shalom. Puji Tuhan. Izinkan saya membuka dengan pantun. Mohon ditimpali. Dari Sumber Bangun menuju Sendawar, jalan berliku tetap dilalui. 15 tahun Tuhan memelihara, Gereja Talitakum Sendawar memuliakan namanya. Amin. Pagi hari membeli ketan, singgah sebentar membeli roti. Bersama pendeta Ubang lain kita bertumbuh dalam Tuhan. Jemaat sehat penuh kasih sejati. Amin. Yang kami hormati Ketua Daerah Mahakam Kutai Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pendeta Karto. Selamat malam Pak. Yang kami hormati para hamba Tuhan, pendeta dan gembala yang malam hari ini boleh meluangkan waktunya untuk bersama-sama dengan kami. Yang kami hormati dan kami kasihi pembicara kita malam hari ini, sekaligus perintis Jemaat Talitakum Sendawar, Bapak Pendeta Ubang Lain MA. Yang kami hormati para tamu undangan dan yang kami kasihi seluruh anggota Jemaat Talitakum Sendawar yang berbahagia pada malam hari ini. Puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang karena kasih karunia-Nya hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di sini merayakan anniversary ke-15 Jemaat Talitakum Sendawar. Firman-Nya di dalam 1 Samuel 7 ayat 12 berkata, lalu Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesena. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Firman ini seakan menjadi kesaksian hidup bagi kita sebagai jemaat, di mana 15 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 21 Juli 2011, di Sumber Bangun, Tuhan menanam sebuah pelayanan. Benih itu mungkin tampak kecil di mata manusia, namun ditanam oleh tangan Tuhan sendiri melalui ketaatan seorang hambanya, Bapak Pendeta Ubang Lain MA. Di awal perintisan banyak tantangan menghadang, sarana dan prasarana minim, jumlah jemaat sedikit, kas belum ada, dukungan daerah terbatas. Setiap langkah pembangunan membutuhkan pengorbanan, doa, bahkan air mata. Ada saatnya ketika keterbatasan seolah ingin menghentikan langkah pelayanan. Namun justru di segala keterbatasan itulah iman jemaat diuji dan kesetiaan Tuhan dinyatakan. Yang luar biasa di tengah perjuangan pembangunan gereja dan memenuhi kebutuhan pelayanan lokal, Gereja EKMI Indonesia Jemaat Talitakum Sendawar tidak pernah kehilangan hati untuk amanat agung Tuhan. Walaupun dana terbatas, jemaat ini tetap berkomitmen mendukung pelayanan misi, tidak hanya melayani di sekitar Sendawar, tetapi juga mengambil bagian dalam pengurusan misionaris dan pelayanan lintas bangsa sejak tahun 2012 ke negara Vietnam, Laos, hingga hari ini. Matius 8 ayat 19 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bagi Gereja EKMI Indonesia Jemaat Talitakum Sendawar, misi bukan menunggu saat memiliki kelimpahan, melainkan tetap taat sekalipun dalam keterbatasan. Inilah iman yang hidup, inilah kasih yang bekerja, dan inilah warisan rohani yang patut diteruskan kepada generasi berikutnya. Hadirin jemaat Tuhan yang berbahagia, di usia ke-15 ini kami menyaksikan suatu bukti nyata bahwa Tuhan memberkati kesetiaan sebuah gereja. Melalui konferensi daerah, Tuhan kembali mempercayakan hambanya, Bapak Pendeta Ubang Lain, untuk tetap
tetap mengembalakan jemaat ini. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Kami percaya penempatan ini bukan sekedar keputusan organisasi, tetapi juga bentuk pengakuan atas kesetiaan pelayanan yang telah dijalani selama ini. Hadiah terindah hari ini adalah sebuah pelayanan kepada generasi muda. Seorang anak sekolah minggu, seorang remaja pertama yang ada di Jemaat Talitakum Sendawa melalui keputusan daerah ditempatkan sebagai asisten gembala di jemaat ini. Kembali minta tepuk tangannya untuk kemuliaan Tuhan. Generasi berikutnya melalui keberhasilan dalam pendidikan sekolah minggu pertama di jemaat ini, Ananda Balan saat ini menjadi mahasiswa di STT Tenggarong. Dulu belajar firman, kini mengajar firman. Dulu menerima doa, kini mendoakan orang banyak. Dulu dibimbing, kini membimbing jemaat. Inilah bukti pelayanan anak yang tidak pernah sia-sia. Benih yang ditanam dengan kasih akan menghasilkan tuaian pada waktunya Tuhan. Yesaya 60 ayat 1 berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kiranya firman ini menjadi panggilan bagi kita semua. Bangkit dalam iman, bangkit dalam kekudusan, bangkit dalam kasih, bangkit dalam pelayanan, bangkit dalam penginjilan, bangkit dalam misi. Karena gereja tidak dipanggil hanya untuk bertumbuh ke dalam, tetapi juga memutus untuk menjangkau keluar. Semoga gereja Kemah Injil Indonesia Talitakum Sendawa terus melahirkan hamba-hamba Tuhan, misionaris, guru Injil, pemimpin rohani, generasi muda yang berani berkata, Tuhan putuslah aku. Atas nama seluruh panitia, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaat Tuhan, para pelayan, donatur, para sahabat, semua pihak yang telah mendukung tenaga, pikiran, dan doa sehingga perayaan HUT ke-15 ini dapat berjalan dengan baik. Marilah kita mengingat peringatan yang didirikan oleh Samuel. HUT ke-15 ini menjadi batu Ebenezer bagi gereja Kemah Injil Jemaat Talitakum Sendawa. Batu yang mengingatkan bahwa ketika kita lemah, Tuhan menguatkan. Ketika kita kekurangan, Tuhan mencukupkan. Ketika jalan terasa berat, Tuhan membuka jalan. Ketika kita setia melayani Tuhan, Tuhan menghadirkan generasi penerus. Mari kita melangkah menuju tahun-tahun berikutnya dengan iman yang sama, semangat yang sama, dan hati yang tetap menyala bagi Kristus. Karena gereja yang besar bukan diukur dari megahnya bangunan, tetapi dari besarnya kasih kepada Tuhan, kesetiaan kepada firman-Nya, dan keberanian untuk memutus pekerja-pekerja untuk kerajaan Allah. Pada akhirnya izinkan saya menyampaikan bahwa acara malam ini terlaksana atas dukungan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Talitakum Sendawa. Dana yang panitia kelola bersumber dari aksi dana kantong kuning setiap minggu dan sumbangan dari seluruh jemaat Tuhan dengan total Rp2.223.000 dan digunakan untuk seluruh kegiatan berjumlah Rp2.200.000. Saldo panitia saat ini Rp23.000. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, Jemaat Talitakum itu punya yel-yel yang memberikan semangat untuk melakukan hal yang terbaik di setiap aspek kehidupan. Karena itu saya rindu jemaat Tuhan yang ada malam hari ini bersama-sama mengucapkannya kembali, karena kami banyak hal jargon-jargon yang muncul baru terlupakan, tetapi semangat itu kami rindu terus hadir di jemaat ini, ya. Nanti kalau saya katakan Talitakum, jemaat Tuhan menjawab do the best, go go, tangannya ke atas, ya. Lalu kalau saya bilang do the best, jemaat Tuhan menjawab Talitakum, yes. Kira-kira bisa jemaat Tuhan? Ya. Mari berdiri ya kalau begitu. Mohon maaf, mari berdiri. Kita cek sound dulu. Talitakum, do the best,
kembali. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Terbang tinggi Purung Merpati, hingga tenang di pucuk cemara. 15 tahun Tuhan sertai, kasih-Nya nyata tiada tara. Amin. Sungai mengalir menuju muara, airnya jernih membawa harapan. Teruslah menjadi terang bagi sesama, setia bermisi untuk segala bangsa. Selamat ulang tahun untuk seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam. Ya, terima kasih kepada Ibu Elena. Selanjutnya kita yang boleh hadir Pak Agustino, Nenek dan kakek sekalian, Pak Ikun, juga seluruh orang tua yang saya hormati, dan yang saya hormati seluruh badan pengurus jemaat Pelita Pulau Sendawa, yang saya hormati seluruh undangan yang boleh hadir pada malam hari. Shalom, Amin. Salam. puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kami kasihi, bersyukur pada malam hari ini kita boleh berjumpa dalam keadaan yang sehat, dalam sukacita Kristus yang tidak ternilai harganya bagi kita semua. Sebelum saya menyampaikan sambutan mewakili Badan Pengurus Daerah pada malam hari ini, menyampaikan bahwa beliau tidak bisa hadir, rekan-rekan yang lain karena masih berhubungan dengan pelayanan di gerejanya masing-masing karena belum serah terima jabatan. Jadi Bapak Ibu, pada malam hari ini kemarin saya dihubungi oleh Sekretaris Daerah untuk mewakili Badan Pengurus Daerah menyampaikan sambutan dalam rangka ulang tahun Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Talita Sendawa yang ke-15. Yang saya hormati Ibu Ketua Panitia HUT GKI Talita Sendawa. Malam ini saya baru bisa lihat dan ketemu lagi. Beberapa tahun yang lalu saya ingat saya pernah ketemu beliau di travel pulang dari Samarinda sama-sama. Beberapa lama baru bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat dan tetap penuh sukacita dalam melayani Tuhan. Dan yang kami hormati Bapak Gembala Sidang dan jajaran Badan Pengurus Jemaat yang ada di Talita Sendawa, yang kami hormati rekan-rekan Badan Pengurus Jemaat, rekan-rekan Gembala Sidang yang boleh hadir bersama-sama pada malam hari ini, dan yang tentunya yang paling berbahagia dan penuh sukacita menyambut hari jadinya gereja ini, Jemaat Talita Sendawa. Beri aplaus yang meriah malam hari ini. Bapak Ibu, ketika saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang, saya juga ingat saya pertama kali dulu pernah juga ikut ibadah di tempat yang beliau sampaikan tadi, dan cuma sekali pernah merasakan apa yang beliau sampaikan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tentu dalam ulang tahun gereja yang kita rayakan pada malam hari ini, kita tidak hanya sekedar berbicara tentang bagaimana kita mengenang masa lalu itu, tapi justru melalui momen yang ada pada malam hari ini, kami mengajak kita semua untuk mementingkan bagaimana rasa bersyukur kita atas pertolongan dan karya Tuhan, sehingga kita bisa menyaksikan masih tegaknya berdiri gereja ini dengan jemaat yang luar biasa sampai pada hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan dan seluruh jemaat setempat yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sangat menyadari mungkin saja di awal perintisan seperti yang disampaikan tadi, gereja ini banyak mengalami kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan, dan tantangan demi tantangan yang harus dilalui. Tetapi apa yang kita lihat hari ini yang terjadi kepada jemaat GKI Talita Sendawa,
Sekali lagi kita mengucap syukur atas pertolongan dan karya Tuhan bagi gereja ini. Melalui kesempatan ini, kami sangat mengharapkan kita semua untuk terus memperbarui komitmen kita, yaitu melayani Dia yang punya pekerjaan ini dengan tulus dan setia. Harapan kita semua, Bapak Ibu sekalian, kiranya gereja ini tetap menjadi terang dan garam dunia. Jadikanlah gereja ini tempat di mana Injil terus diberitakan dengan benar, dan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, dimuridkan, dan siap untuk memberitakan Injil bagi semua orang. Melalui kesempatan yang sangat indah dan istimewa ini, kami dari Badan Pengurus Daerah Makam Kutai Barat juga mendorong jemaat yang ada untuk terus menjadi jemaat yang bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pembacaan dari Markus pasal 5 ayat 35 sampai dengan 43.
Dengan perikop, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yesus
sidang kami akan membaca sejarah singkat berdirinya GKI Jemaat Kalipatung Sendawa. Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Kalipatung Sendawa adalah gereja yang dirintis secara independen, yang didorong oleh kegerakan Roh Kudus melalui seorang hamba Tuhan yang dipanggil secara khusus untuk merintis mendirikan gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Kalipatung Sendawa di kota Sendawa. Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Kalipatung Sendawa pertama kali dimulai dengan 7 kepala keluarga, yakni keluarga Pikaris Ubang Lain, beserta anggota keluarga Ibu Maria Swatilia, Hedra Palda Ubang, Hedra Janet Ubang, Hedra Talita Ubang, Septileni Mansur, Effendi Chow, Heber Esther Jim, keluarga Markus Dino dengan anggota keluarga Ibiana Hatna, Sisilia Marinata, Daniel Marici, Marco Excel, keluarga Pak Sedidin dengan anggota keluarga Ibu Eliana Presia, Lopri Sabina, Ibu Sarah, keluarga Ipenatna dengan anggota keluarga Deborah, Oktriani, Opitania, Osya Suryananda, keluarga Jumika SPD dengan anggota keluarga Heli, Melkiswa, Juan, dan keluarga Surya dengan anggota keluarga Mardiana, Yuda, dan Dina. Keluarga Urbanus Rusdi dengan keluarga Ibu Dinapita, Nanda, Bala, dan Ria. Kegiatan ibadah perdana dimulai dari ibadah persekutuan doa Kamis malam, yakni Kamis 21 Juli 2011 dengan jumlah kehadiran 13 orang, antara lain keluarga Pikaris Ubang Lain NA, itu Ubang Lain dengan anggota Marisnawati Dian, Eldra Kalda Ubang, Eldra Janet Ubang, Eldra Talita Ubang, Septileni Mansur, Heber, Epedica, Esther Jim, dan keluarga Pasabidi SPD, Pasabidi beserta anggota keluarga Galiana, Lopri Sabina, dan Ibu Sarah. Ibadah persekutuan doa Kamis malam 21 Juli 2011 itulah ditetapkan sebagai hari lahirnya GKI Jemaat Kalipatung Sendawa oleh Pikaris Ubang Lain MA yang merupakan perintis gereja ini. Puji syukur Tuhan bekerja secara ajaib sehingga bertambah jumlah kehadiran dalam kegiatan ibadah Raya Minggu Perdana, yaitu Minggu 24 Juli 2011 di GKI Jemaat Kalipatung Sendawa menjadi 4 keluarga dengan Pak Ubang Lain, Pak Sabidin, Pak Markus Dino, dan Pak Jumika, yang kurang lebih 20 anggota jemaat yang hadir dalam ibadah pagi. Berdirinya GKI Jemaat Kalipatung ini bermula dari panggilan ilahi terhadap seorang hamba Tuhan yang bernama Pikaris Ubang Lain MA, yang saat itu masih menjabat sebagai gembala sidang GKI Jemaat Barongkongko dengan status Pikaris. Kalipatung Sendawa yang kini menjadi nama resmi jemaat GKI ini
merupakan nama yang ditetapkan oleh hamba Tuhan ini sendiri sebelum jemaat ini dimulai, karena beliau pernah mengalami kejadian yang luar biasa dengan kronologis sebagai berikut. Di saat hamba Tuhan ini melakukan doa rutin pagi yang biasa ia lakukan di lantai menara GKI Barutoko, serta sedang mengalami pergumulan pelayanan yang berat diterima karena masa pelayanan di GKI Barutoko telah berakhir, tetapi tempat pelayanan yang baru belum diketahui tempatnya. Maka dalam pergumulan tersebut terjadilah sebuah peristiwa yang tidak lazim dialaminya, di mana beliau mengalami peristiwa tiba-tiba tidak sadarkan diri beberapa menit pada saat sedang berdoa. Setelah bangun dari ketidaksadarannya, beliau merasakan beban pergumulan pelayanan yang dialami terasa ringan dan merasa kosong pikirannya. Lalu tiba-tiba muncul dalam pikirannya akan sebuah nas Alkitab, yaitu Injil Markus pasal 5 ayat 41 sampai 43. Hal ini diyakininya merupakan cara Roh Kudus menuntunnya untuk membuka dan membaca ayat tersebut. Setelah membacanya, dia paham itu sebagai tuntunan Roh Kudus baginya untuk merintis sebuah jemaat baru. Serta dari ayat itu jugalah nama jemaat yang akan dirintis atau didirikan itu diangkat, sebuah nama yang diberikan Tuhan untuk pelayanannya yang baru tersebut. Dari ayat tersebut dia temui perkataan Tuhan Yesus yang sangat erat hubungannya dengan peristiwa yang dia alami. Perkataan Tuhan Yesus dalam ayat ini terdapat kata talitaku, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dari arti kata dalam ayat tersebutlah nama GKI Jemaat Talitakum Sendawar diangkat oleh hamba Tuhan ini sebelum melangkah memulai pelayanan perintisan jemaat baru yang dirintis di kota Sendawar tersebut. Ayat ini juga yang sekaligus menjadi dasar filosofi pelayanan GKI Jemaat Talitakum Sendawar. Adapun filosofi GKI Jemaat Talitakum Sendawar tersebut adalah satu, Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Talitakum Sendawar adalah persekutuan orang-orang yang tidak diperhitungkan dalam iman, tetapi setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi pasti diberkati untuk menjadi berkat. Dua, GKI Jemaat Talitakum Sendawar fokus menjangkau orang-orang yang tidak diperhitungkan akibat hancur moral dan nama baik, dengan keyakinan bahwa ketika Yesus menjamah, orang tersebut pasti pulih, diselamatkan, bangkit keluar dari keterpurukan hidup, berdiri, memiliki iman yang teguh kepada Yesus, serta diberkati Tuhan, kebutuhan hidup dipenuhi oleh Yesus untuk memberkati bangsa-bangsa. Dengan berdirinya GKI Jemaat Talitakum Sendawar di kota Sendawar merupakan rencana Tuhan sendiri untuk menjangkau orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal Injil dan kemudian menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Dengan demikian, maka GKI Jemaat Talitakum Sendawar menetapkan visi, misi dan fokus pelayanannya dengan rumusan sebagai berikut. A. Landasan firman Tuhan, Roma pasal 8 ayat 9. B. Visi, Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Talitakum Sendawar ada untuk menjadi serupa dengan Kristus serta membiarkan Allah dalam seluruh aspek kehidupan dan menjadi gereja yang misioner. C. Misi,
GKI Jemaat Kalitakum Sendawa menerima dari Allah tanggung jawab untuk aktif beribadah kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama melalui persekutuan sebagai bukti kedewasaan iman, bersedia dimuridkan serta bertanggung jawab memuridkan orang percaya lainnya untuk lebih mengenal Kristus, terlibat aktif dalam pemberitaan Injil, menjadi gereja pemutus. D. Fokus hidup berarti kerja memberi buah. Filipi 1 ayat 2. Moto berkarya sambil menanti kedatangan Kristus. Untuk legalitas secara administrasi pelayanan GKI Jemaat Kalitakum Sendawa ini, pengurus daerah GKI DMKB pada awalnya yaitu 2011 hanya menerbitkan surat tugas pelayanan untuk membuka pos penginjilan sumber bangun Sendawa dengan nomor 02 garis miring Romawi 2 garis datar 3 garis miring BPD garis datar GKI garis datar MKB garis miring Romawi 7 garis miring 2011. Atas dasar surat tugas tersebut maka dibentuklah pengurus jemaat agar dapat membantu Vikaris Ubang Lain MA untuk mengembangkan pelayanan perintisan secara independen GKI Jemaat Kalitakum Sendawa dengan susunan sebagai berikut. 1. Penasihat Ibu Sarah dan 2 Bapak Surya. Romawi 2. Pengurus harian. 1. Ketua Vikaris Ubang Lain MA. 2 Wakil Ketua Ikun Hatna. 3. Sekretaris Markus Dino SR. 4. Bendahara Sabidin SPD. 5 Wakil Ipiana Hatna Bendahara Pembangunan. Romawi 3. Seksi-seksi. 1. Pembangunan Jumika SPD. 2. Sekolah Minggu Wadiana Gresia SPD. 3. Pemuda Effendi Chow. 4. Perkawan Helmi. 5. Perkarya Efek Atmaja. Demikianlah kegiatan pelayanan perintisan secara independen GKI Jemaat Kalitakum Sendawa ini dilaksanakan dengan dasar visi Tuhan serta surat tugas dari daerah Mahakam Kutai Barat kepada Vikaris Ubang Lain untuk membuka pos penginjilan di Sumber Bangun, sehingga konferensi ke-32 GKI DMKB di Salongpas tahun 2016 maka SK penempatan diberikan kepada Pendeta Bang Lain sebagai Gembala GKI Jemaat Kalitakum Sendawa. Atas pertolongan dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, GKI Jemaat Kalitakum Sendawa dapat berdiri dan berjalan sampai saat ini. Sungguh hanya oleh anugerah Tuhan
Aduh. Daunnya itu juga ya kak, emang. Ya enak juga daunnya itu. Ada kepala aku di bawah aku nimangnya. Tidak kepala aku ya. Nih mereka dua ini waktu 2011 itu pas kelai-kelai begini memang. Hari ini mereka dua sudah tua. 15 tahun lalu. Boleh juga. Daunnya dong. 2 tahun. Pas 2 tahun masih.